Betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, mereka bangkit menyerangku. Banyak orang berkata tak ada pertolongan. Tuhan, tolonglah anakmu. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Ku tak takut kepada lawanku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat hidupku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Bangkitlah dan tolonglah aku. Shalom, selamat hari Minggu. Semua siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari sorakan haleluya. Haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Allah kita, sorakan haleluya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya. Ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku
penebus pembebas. Sorakan, haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Oh, haleluya, ku memujimu. Haleluya, hidupku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Pujikan. Pembebas kita dari utara sampai ke selatan, darah nama Tuhan dimuliakan, darah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerahmu ku disamakan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, kita melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, menebus pembebas. Mari lambaikan kedua tangan kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, hidupku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Kita pujikan. Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari sorakan haleluya, haleluya, ya Raja, penebus pembebas kita. Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar semua? Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 7:30 malam. Kami tunggu kehadiran Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East akan mendoakan setiap pokok doa saudara. Kami percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia
atau dengan menggunakan QR Code. QR Code dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar, mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menyembah, ku nyatakan
bersandar padamu Tuhan. Hanya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Shanamaya Sharabaya Se, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Yes Lord, Kau selalu ada. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan Tuhan. Yes Lord, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, yes Lord. Engkau Allah Immanuel. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya hari ini saudara mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Kristus, saat ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat beribadah pada hari ini, memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Bahkan saat ini kami juga rindu mendengarkan akan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapilah hamba-Mu ini, urapi kami semua yang mendengarkan firman ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu.
Meskipun secara online, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita damai sejahtera yang Tuhan limpahkan kepada kita, asalkan kita terus fokus dalam mengikuti ibadah ini. Puji nama Tuhan. Izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya juga menganjurkan saudara dapat mendengarkan video-video yang ada di YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan maupun firman Tuhan, agar dengan demikian kita sama-sama terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Dan saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya berjeri lelah mempersiapkan ibadah online. Saya percaya jerih lelah saudaraku tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati dan biarlah pelayanan saudara terus memuliakan akan nama Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu, minggu yang pertama, saya menyampaikan khotbah tentang hidup yang efektif, yaitu hidup yang berdampak dan memberi hasil bagi kerajaan sorga, bagi Tuhan. Nah, bagi saudara yang belum mengikuti, belum mendengarkan akan khotbah tersebut, saudara dapat memutar videonya di YouTube channel ini dengan judul Hidup yang Efektif. Tapi jangan sekarang, nanti setelah ibadah ini selesai. Nah, salah satu faktor yang penting untuk membuat hidup kita menjadi efektif adalah kesabaran. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Nah, marilah saudaraku kita membaca dari Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpannya di dalam hati, merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau agar kita sabar dalam menjalani kehidupan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Artinya, kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kali, ini harus menjadi karakter dan lifestyle kita setiap saat. Perhatikan, setiap saat. Jadi bukan kadang-kadang ya. Terus menerus menjadi karakter kita, menjadi lifestyle kita. Nah, jika kita perhatikan di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan berulang-ulang kali Tuhan itu memerintahkan umatnya untuk sabar, untuk bersikap sabar, untuk memiliki kesabaran di dalam menjalani kehidupan. Nah, saya mencoba menyelidiki apa arti dari kata sabar. Nah, kata sabar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, sabar memiliki arti yang pertama adalah tahan menghadapi cobaan. Jadi tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Tentu tidak asing ya kita mendengarkan kata-kata itu. Dan arti yang kedua adalah tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu-buru nafsu. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apa dasarnya Tuhan memerintahkan kita sebagai umatnya untuk sabar? Ada dua alasan.
Yang pertama, karena sabar adalah sifat dan karakter dari Tuhan. Saya ulangi, karena sabar adalah sifat dan karakter dari Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama. Dikatakan di sana, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pemazmur sangat memahami karakter dan sifat daripada Allah yang ia sembah. Itulah sebabnya ia menuliskan dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 ini, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu berlimpah kasih setianya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Bapa, maka sudah seharusnya kita juga memiliki sifat dan karakter dari Bapa kita. Yang setuju bilang amin. Nah, tentu saja Tuhan tidak sekedar memerintahkan tanpa memperlengkapi kita. Tuhan sudah memperlengkapi kita, Bapa surgawi sudah memperlengkapi kita, yaitu Dia sudah memberikan pribadi Roh Kudus di dalam setiap kita. Amin. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam diri saudara? Boleh angkat tangan saudara, katakan amin. Haleluya. Nah, Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap kita, itulah yang akan menolong dan memampukan kita untuk dapat memiliki sifat dan karakter Bapa kita. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, disebutkan di sana salah satu dari buah roh itu adalah kesabaran, ya. Dan buah roh itu sesungguhnya adalah sifat dan karakter daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kita sebagai orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat ini, bahwa Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya bagi kita sebagai anak-anaknya. Sebaliknya, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk kita masuk dalam standarnya Tuhan. Amin. Standar kebenarannya, standar kekudusannya tidak pernah diturunkan, kesabaran juga tidak pernah diturunkan, tapi Tuhan menolong kita. Roh Kudus memampukan kita untuk kita masuk dalam standarnya Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan khotbah pagi ini, engkau rindu untuk masuk dalam standarnya Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri saudara, itu pasti akan menolong kita, pasti akan memampukan kita untuk kita masuk dalam standarnya Tuhan. Yang setuju berkata amin. Haleluya. Itu alasan yang pertama mengapa Tuhan memerintahkan umatnya untuk sabar. Karena sabar adalah ya sifat dan karakter daripada Bapa kita, sifat dan karakter daripada Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena sabar adalah sifat dan karakter dari seorang pemenang. Saya ulangi, karena sabar adalah sifat dan karakter dari seorang pemenang. Kita akan baca sama-sama dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, mari perhatikan saudaraku. Yang namanya pahlawan itu adalah orang yang menang karena mengalahkan musuh, karena menaklukkan musuh. Hebat ya? Ya jelas ini orang-orang yang perkasa, orang-orang yang hebat. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang menaklukkan musuh tadi. Mengapa demikian? Nah, karena sebetulnya saudaraku, musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan dari luar. Musuh terbesar dalam hidup kita itu bukan orang lain, tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Musuh terbesar kita justru adalah diri kita sendiri, yaitu ego kita, hawa nafsu kita. Itu justru musuh yang lebih sulit untuk ditaklukkan. Saya bertemu masih banyak loh saudara, orang-orang Kristen yang di luarnya terlihat begitu hebat, tapi sebetulnya rapuh di dalam.
Mengapa demikian? Karena ternyata di dalam masih up and down dalam mengatasi yang namanya egonya, up and down dalam mengalahkan hawa nafsu dagingnya. Pernahkah saudara berjumpa dengan orang yang demikian? Kalau misalnya belum pernah, ya sudah, tidak usah susah-susah, periksa aja diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita pun masih up and down di dalam hal itu. Nah, kekasih-kekasih Kristus, kesabaran itu adalah satu bukti bahwa seseorang itu melekat erat dengan Tuhan. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang masih up and down dalam hal kesabarannya, karena masih up and down dalam mengatasi egonya, up and down dalam mengatasi hawa nafsu dagingnya, coba cek saja. Biasanya ada masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, perbaiki segera, benahi segera hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apakah saudara mau melakukan perintah Tuhan ini? Berapa banyak di antara saudara yang berkata, saya mau memiliki kesabaran, saya mau mematuhi, mentaati perintah Tuhan? Boleh angkat tangan saudara? Puji Tuhan, haleluya. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah ujian kesabaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang paham bahwa sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kesabaran agar hidup kita menjadi efektif, agar hidup kita berdampak dan memberi hasil bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, kesabaran yang sejati itu diuji. Betul saudaraku, kesabaran yang sejati itu diuji minimal dari 3 aspek kehidupan ini. Ini akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah sabar terhadap sesama manusia. Ya, kita baca dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, kesabaran kita itu diuji ketika kita harus menghadapi kekurangan, kesalahan, atau cacat celah orang yang ada di sekeliling kita, orang lain yang ada di sekeliling kita. Misalnya suami kita, istri kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, anak-anak kita, kawan sekerja, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Nah, ujiannya bukan tiap semester, ujiannya bukan setahun sekali, tapi ujiannya tiap-tiap saat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, pernah saya ketemu dengan seorang suami yang berkata demikian, waduh Pak Gembala, saya rasanya sudah tidak sanggup lagi menghadapi istri saya yang begitu rewel. Ya, lalu saya bertanya kepada bapak itu, lalu mau bapak bagaimana? Ya sudah Pak, tolong datang ke rumah saya, bapak saja yang menghadapi istri saya. Wah, enak di bapak, enggak enak di saya dong. Bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya tuh begini, saya akan mendoakan Bapak supaya Bapak memiliki kesabaran, dan setelah itu Bapak harus membagikan itu di rumah tangga saudara. Itulah cara kerjanya. Sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang diizinkan terjadi itu untuk mengikis ego kita, untuk menghancurkan akan hawa nafsu daging kita. Mari minta Roh Kudus, minta pertolongan Roh Kudus, dan Roh Kudus pasti akan menolong kita. Yang penting begini, waktu Roh Kudus menolong, jangan pernah bandel. Ya, kalau Roh Kudus sudah memberitahukan apa yang harus kita lakukan, jangan terus berbantah dengan Roh Kudus. Mari belajar untuk tunduk, taat, dan setia. Amin. Ya, jangan malas untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, baru-baru ini saya berjumpa dengan bapak tersebut. Dia senyum-senyum, lalu saya bertanya bagaimana kabarnya. Dia berkata begini, benar, pancen oye. Haleluya. Ya, Roh Kudus selalu mau menolong,
Tuhan selalu mau memampukan anak-anaknya yang memang datang dengan ketulusan minta tolong kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sabar itu orang yang kuat. Orang yang mampu untuk memadamkan yang namanya pertengkaran. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Perbantahan, pertengkaran itu dipadamkan oleh orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu orang yang kuat, saudaraku. Artinya, kalau di dalam rumah tangga suami itu sabar, istri itu sabar, mereka ini orang-orang yang kuat. Orang-orang yang dapat memadamkan perbantahan, orang-orang yang dapat memadamkan pertengkaran dalam rumah tangganya. Sehingga akhirnya rumah tangganya menjadi rumah tangga yang efektif, yang berdampak, yang memberi hasil bagi kerajaan sorga, yang memberi hasil bagi Tuhan. Karena apa? Karena yang di dalamnya sudah beres. Tidak lagi up and down, tidak lagi up and down, sudah beres. Yang setuju katakan amin, haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini kita tidak perlu saling menunggu, ya. Jangan tunggu-tungguan, saudara, siapa duluan, ya. Jangan seperti itu, ya. Seringkali kita mendengarkan ketika konseling orang berkata, saya sih mau sabar Pak Pendeta, saya mau, tapi dia juga harus sabar. Saya mau sabar asalkan istri saya juga sabar. Saya mau sabar asalkan suami saya juga sabar. Ya, kalau begitu caranya, masalahnya tidak akan pernah beres, saudaraku. Dalam hal ini bukan kita saling menunggu, tetapi seharusnya kita saling berlomba-lomba untuk melakukan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Benar, dalam melakukan kebenaran firman Tuhan jangan saling tunggu. Kan rugi, saudaraku. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, sudah begitu dekat. Sedangkan kita mau melakukan firman Tuhan, nunggu orang lain dulu. Pada waktunya, kalau Tuhan datang kita belum melakukan apa-apa, yang rugi siapa? Tentu kitalah yang rugi, ya. Nah, orang yang sabar tidak akan pernah membalas, sekalipun dia bisa membalas, ya. Perhatikan ini, orang yang sabar dia tidak akan pernah membalas sekalipun dia punya otoritas kemampuan untuk membalas. Tapi sebaliknya, dia akan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saya teringat khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang hal ini. Ya, coba kita buka dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-39, lalu kemudian kita baca juga ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-45. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, perhatikan kalimat ini, saudaraku. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bukan karena dia tidak mampu melawan. Bukan, sebab kalau Tuhan memberi firman, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat, artinya Tuhan tahu orang ini punya kemampuan, mungkin tenaganya lebih besar, mungkin powernya lebih kuat, mungkin otoritasnya lebih tinggi. Tetapi dikatakan jangan kamu melawan. Ya, ini berbicara apa sebetulnya? Betul, kemampuan untuk sabar loh, saudara. Ya, tidak up and down. Ya, dia sabar, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Amin, haleluya. Lalu ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-45 dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kesabaran itu menunjukkan orang itu melekat dengan Tuhan. Kesabaran menunjukkan bahwa orang itu adalah pribadi yang kuat, yang mampu memadamkan pertengkaran. Dan orang yang sabar, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia
menyerahkan kepada Tuhan persoalannya, lalu dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Nah, di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, ternyata saudaraku, salah satu wujud daripada kasih itu adalah sabar. Jadi terkadang Tuhan itu mengizinkan kita berjumpa dengan orang-orang yang sukar ditangani, orang-orang yang tidak menghargai kita, orang-orang yang sukanya menuntut tapi tidak mau melakukan kewajibannya dan lain-lain sebagainya. Belajarlah tetap sabar dan mari terus mengeluarkan respon yang benar, respon yang positif. Pesan saya, lewati ujian saudara dan naik level. Amin, haleluya. Itu yang pertama saudaraku. Ujian kesabaran adalah sabar terhadap sesama manusia. Ujian kesabaran yang kedua adalah sabar menantikan waktu Tuhan. Nah, coba kita perhatikan saudaraku, Tuhan itu selalu mendidik umatnya untuk mengikuti waktu Tuhan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ada contoh yang bagus sekali, yaitu tentang Nuh. Saudara tahu, Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Tanpa dia tahu kapan bahtera itu akan digunakan, tanpa dia tahu kapan air bah itu akan turun, karena Tuhan tidak memberitahukan batasan waktunya. Tetapi Nuh seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengenal akan Tuhan, maka dia dengan taat dan setia mengerjakan, membangun bahtera itu. Dan ketika waktu Tuhan tiba, keselamatan yang dari Tuhan menjadi bagian dari Nuh dan keluarganya. Itu contoh yang sangat luar biasa. Terkadang Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sesuatu, melayani Dia dan lain sebagainya, tanpa kita tahu nantinya seperti apa. Tetapi saudaraku ini dikasih, percayalah, kalau waktu Tuhan sudah datang, maka apa yang menjadi jerih lelah saudara dan saya itu tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju bilang amin. Contoh lain lagi adalah bangsa Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir oleh tangan Tuhan. Yang pertama-tama Tuhan lakukan adalah mendidik mereka untuk hidup mengikuti waktunya Tuhan. Jika tiang awan atau tiang api itu bergerak atau berjalan, suka atau tidak suka, bangsa itu harus juga berjalan. Jika tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka mereka pun harus berhenti. Artinya apa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Jika tiang awan, tiang api itu berjalan, mereka tidak berjalan, otomatis mereka akan tertinggal. Atau sebaliknya, ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, lalu mereka berjalan terus, yang pasti mereka akan tersesat dan binasa pada akhirnya. Kekasih-kekasih Tuhan, mereka harus mengikuti kehendak Tuhan, mereka harus mengikuti waktunya Tuhan. Dan persoalannya adalah jadwal waktunya Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi bagaimana caranya? Ya tunduk, taat, setia, mengikuti waktu Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan. Itu yang Tuhan proses terlebih dahulu. Itu yang Tuhan didik selama berpuluh tahun di padang gurun, supaya bangsa itu menjadi bangsa yang sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Nah, banyak orang yang tidak suka menunggu. Ya, banyak orang yang tidak sabar. Termasuk saudaraku tidak sabar dalam hal menunggu waktunya Tuhan. Akibatnya apa? Cari jalan sendiri, ya. Cari solusi sendiri dalam menghadapi pergumulan dan masalahnya. Yang terjadi itu bukan selesai masalahnya, justru terjerumus jatuh ke jurang masalah demi masalah lagi. Ya. Dan sabar menantikan waktu Tuhan sebetulnya adalah satu bukti bahwa kita sungguh mempercayai Tuhan. Saya ulangi, orang yang sabar itu bukti bahwa orang tersebut mempercayai Tuhan. Sebab iman dan kesabaran itu satu paket, saudaraku. Coba kita baca sama-sama dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Iman dan kesabaran itu satu paket.
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Perhatikan di sini, iman dan kesabaran, sehingga pada akhirnya mereka mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Contohnya kita baca ayat 15. Ya, ini contohnya Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham itu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu mendapatkan seorang anak. Abraham mendapatkan Ishak di usia 100 tahun setelah dia menantikan janji itu 25 tahun lamanya. Abraham beriman dan Abraham sabar. Pada akhirnya, seperti firman Tuhan katakan, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ya, jadi sekali lagi, kesabaran, iman itu satu paket. Jadi kalau ada orang yang tidak sabar lalu mencoba untuk mendahului Tuhan atau membantu Tuhan, masalahnya bukan selesai, tapi orang tersebut justru akan masuk ke dalam jurang masalah demi masalah lagi, saudaraku. Nah, sesungguhnya untuk Tuhan itu menolong umatnya, membuka jalan, memberkati umatnya itu tidak sukar. Betul, saudaraku, Tuhan kalau mau memberkati kita, menolong kita, membuka jalan buat kita tidak sukar. Tetapi Tuhan mau mempersiapkan kitanya lebih dahulu, agar ketika berkat itu dicurahkan, kita mampu menerima dan juga dapat mengelola berkat Tuhan itu dengan benar. Yang setuju berkata, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Ketika tangan Tuhan bekerja, memang kita tidak melihat, saudaraku, tapi percayalah, Dia bekerja dan tepat pada waktunya. Dia pasti akan menggenapi setiap janjinya. Kalau kita baca dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, di situ dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jelas ya, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Jadi meskipun mungkin kita lagi berdoa saat ini untuk pergumulan kita, masalah kita, sepertinya belum ada jalan keluar, belum ada titik terang, percaya saja, karena ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, tangan yang kuat sedang bekerja buat menolong, menyelamatkan, memberkati, membuka jalan bagi kita, menyembuhkan kita. Dan bila sudah genap waktunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, maka Dia akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita. Amin, haleluya. Dan pesan khusus bagi saudara yang sedang menunggu waktu Tuhan digenapi dalam hidup saudara, mari kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Apa itu orang bebal, saudara? Bebal itu begini, sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman, tetapi tidak melakukan. Ya, orang itu sudah tahu kebenaran, tetapi menunda untuk melakukan. Itu namanya bebal. Ya, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan itu selalu tepat. Tuhan itu selalu tepat. Masalahnya adalah apakah kita juga telah menggunakan waktu yang Tuhan sediakan dengan tepat. Tadi firman Tuhan katakan, jangan jadi orang bebal. Mari berlaku arif. Orang arif, orang yang mengerti, lalu dia melakukan. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang Tuhan sediakan buat kita,
melakukan apa yang menjadi bagian kita, untuk menjadi persembahan yang harum yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan masih berikan kita umur, berarti Tuhan belum selesai dengan kita. Amin. Tuhan belum selesai dengan kita di dunia ini. Tuhan mau kita terus berkarya sebagai anak-anaknya, hidup yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Karena itu hargailah waktu yang ada. Tuhan menghargai waktunya dia, ya, karena genap pada waktunya, ia pasti akan menggenapi segala sesuatu. Lalu bagian kita adalah gunakanlah waktu yang Tuhan masih berikan ini untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Yang mau berkata amin, haleluya. Itu yang kedua. Ujian kesabaran yang kedua adalah sabar terhadap waktu Tuhan. Ujian yang ketiga adalah sabar dalam kesesakan. Saudaraku, dalam kehidupan seringkali kita melewati hari-hari baik, di mana segala sesuatu berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi ada kalanya kita juga melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, kesesakan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa Sorgawi? Kita buka dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Perhatikan di sini, sabarlah dalam kesesakan. Kata kesesakan, saya mencoba memeriksa bahasa aslinya, ternyata juga memiliki arti siksaan, juga memiliki arti penindasan. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, sabarlah dalam kesesakan. Saya mau berkata bahwa kesabaran, ya, di sini bukan berarti kita lalu menjadi orang-orang yang pasif, ya. Oh iya, saudaraku, berserah sama Tuhan kan tidak berarti kita pasif. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Tapi sambil kita melakukan itu, kita mempercayai bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kita, berdaulat penuh atas segala kesesakan yang kita sedang hadapi. Amin. Pemahaman ini harus ada di dalam diri kita. Kita boleh berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita melakukan bagian yang harus kita lakukan. Tetapi kita mempercayai Tuhan berdaulat atas kesesakan yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sebab Dia pemilik hidup kita loh, saudara. Ya, hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan juga berdaulat atas pergumulan, kesesakan yang sedang kita hadapi. Nah, kalau kita kembali ke bacaan kita di awal tadi, Yakobus pasal yang ke-5. Coba kita akan pelajari di sini ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di sini dijadikan contoh adalah petani. Ya, petani memang adalah contoh yang sangat baik tentang kesabaran. Musim berganti musim, itu kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa ganggu gugat kan? Ada musim menanam, ada musim menuai. Nah, saya mau tanya, apakah seorang petani setelah dia menanam lalu kemudian tinggal bersantai-santai saja? Kan tidak, saudaraku. Dia harus bekerja keras. Dia harus menjaga apa yang ditanam. Dia harus memelihara dengan sungguh-sungguh, ya, bahkan memberikan pupuk di sana. Dia harus bekerja keras sampai tiba musim menuai, dan dia yang akan menuai hasilnya tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Ini contoh yang sangat menarik. Dia bukan setelah menanam lalu kemudian diam, tinggal pasrah saja menunggu. Tidak demikian. Dia tetap bekerja, ya.
Dan ketika dia bekerja, kalau saya lihat di televisi, petani-petani yang harus menghadapi hama dan lain sebagainya, kadang banjir juga datang. Wah, mereka betul-betul ada dalam kesesakan juga loh saudara. Ya, wah, mereka harus berjuang. Tapi bagian mereka melakukan itu, bagian petani melakukan itu. Tapi Tuhan punya kedaulatan atas kesesakan, atas pergumulan yang dihadapi, dan genap pada waktunya Ia akan menuai hasilnya. Amin, haleluya. Kembali ke Yakobus pasal yang kelima tadi, ya, di ayat yang ke-11. Ternyata Ayub juga menjadi contoh. Ketekunan Ayub, kesabaran Ayub juga menjadi contoh di situ. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca kitab Ayub, kita tahu bahwa Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mentaati akan Tuhan. Tetapi dia juga mengalami ujian dalam kesabarannya, ya, yaitu ujian menghadapi kesesakan. Ya, dia kehilangan 10 anaknya sekaligus. Lalu kemudian dia kehilangan harta bendanya. Dari seorang yang sangat berkelimpahan, tiba-tiba dia kehilangan segala-galanya. Dan yang paling berat adalah ia dikutuki loh oleh istrinya sendiri. Ya, sampai istrinya itu berkata, "Masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di atas tangga itu mungkin ada beban yang begitu berat, ya, sehingga akhirnya betul-betul menimpa dengan sangat menyesakan bagi seorang Ayub. Oh iya saudaraku, dikutuki, diperintahkan oleh istrinya suruh mati loh saudara. Ya, belum lagi dia harus menanggung sakit penyakitnya kan. Wow, saya percaya bukan persoalan yang mudah. Tapi bagaimana respon Ayub? Kalau kita lihat di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10, dikatakan begini saudaraku, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas." Ayub dengan yakin dia berkata, kalaupun Tuhan uji dia, dia akan timbul seperti emas. Saya mau tanya sama saudara, ya, bagaimana cara membuat emas yang murni? Ternyata begini saudara, emas itu akan dipanaskan. Jadi emas yang belum murni itu akan terus dipanaskan sampai mencapai titik leburnya emas. Nah, titik lebur emas itu berapa saudara? Ya, ternyata titik lebur emas itu adalah 1064 derajat loh saudara. Ya, begitu panasnya. Tapi di saat itulah semua logam-logam yang lain yang bukan emas itu akan terpisah dari emas, sehingga lahirlah, terciptalah logam mulia, emas yang murni. Ya, kalau titik didih air berapa saudara? Cuma 100 derajat, ya, air sudah berubah semua ya menjadi uap setelah itu. Nah saudara mau kualitas yang mana? Saudara mau kualitas emas yang murni atau cuma air? Serius, emas yang murni. Berarti saudara, emas yang murni itu dipanaskan lebih loh daripada air. Ya benar saudaraku, Tuhan mau kita berkualitas emas yang murni, bukan cuma sekedar air. Kalau air dipanaskan sebentar sudah hilang, menguap saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kesulitan, kesesakan dipakai oleh Tuhan untuk memisahkan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak berharga dari kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang murni di hadapan Tuhan, berkualitas emas murni di hadapan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mau
engkau menjadi pribadi-pribadi dengan kualitas emas yang murni di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Berikan dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, lalu apa yang terjadi dengan orang yang tidak sabar? Nah, firman Tuhan sudah menuliskan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9 tadi. Apa yang akan terjadi dengan orang yang tidak sabar? Dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang terus membiarkan egonya, hawa nafsunya menguasai dirinya, kelak hakim yang sudah berdiri di ambang pintu tadi yang akan menghakimi dan memberikan hukuman kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita sabar dalam menjalani kehidupan sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Artinya selama Tuhan Yesus belum datang untuk kali yang kedua, ini harus menjadi karakter dan lifestyle kita setiap saat. Sabar adalah sifat dan karakter dari Bapa kita, sifat dan karakter dari Tuhan kita. Dan sabar itu adalah sifat dan karakter seorang pemenang. Nah, kesabaran saudara dan saya itu akan diuji dalam 3 aspek kehidupan. Yang pertama, sabar terhadap sesama manusia. Yang kedua, sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Yang ketiga, sabar dalam kesesakan. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan tolong saya supaya saya bisa memiliki kesabaran dalam hidup ini, mengeluarkan dalam hidup saya buah roh, yaitu kesabaran. Boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama supaya kita pada akhirnya menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengerti betul bahwa hidup kami haruslah hidup yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Hidup yang berdampak, hidup yang memberi hasil bagi Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau kesabaran menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi karakter kami, menjadi lifestyle kami sampai kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan. Tolong setiap kami, pegang hidup kami Tuhan, pegang tangan kami, pegang seluruh masa depan kami. Dan biarlah Tuhan, kami didapati sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kesabaran di hadapan Tuhan. Kami mau sabar terhadap sesama kami, termasuk terhadap orang-orang yang sukar diatasi. Kami tahu ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami tidak akan menyerah. Kami pasti akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kami juga akan sabar menantikan waktunya Tuhan dalam hidup kami. Waktu di mana Tuhan membawa kehidupan kami untuk terus naik dan tidak turun. Kami mau terus sabar menantikan waktunya Tuhan. Kami mau sabar di dalam kesesakan-kesesakan kami, karena kami percaya Tuhan, di dalam kesesakan kami ada tangan Tuhan yang bekerja, yang menopang, yang menguatkan, yang menolong kami, yang memampukan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah pada saat ini Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang hari-hari ini Tuhan sedang berada di negara kami ini Tuhan, kami bawakan bangsa dan negara kami di tangan Tuhan. Selamatkanlah Indonesia, berikanlah pertolongan-Mu atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan beri hikmat kepada mereka dalam memutuskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Kau taruh hati yang takut akan Engkau Tuhan di hati para pemimpin-pemimpin kami. Ya Tuhan, curahkanlah keselamatan, curahkanlah hujan pertobatan juga atas bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan.
Dan kalau roh Tuhan tercurah atas bangsa ini, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga gereja-gerejamu yang ada di Indonesia, agar di tengah-tengah pandemi ini tetap dapat terus berfungsi, menjadi gereja yang efektif, yang membawa sukacita, yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan hamba-hambamu yang melayani semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Baik itu perpuluhan yang kami kembalikan kepada Tuhan, baik itu taburan untuk pembangunan rumah Tuhan, taburan untuk diakonia, persembahan ucapan syukur kami. Tuhan, biarlah persembahan-persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan ini boleh berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus, berkatilah tangan-tangannya membawa persembahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan berkelimpahan. Tuhan membuka jalan-jalan yang baru bagi mereka. Tuhan terus mengangkat mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Dan sebelum kami mengakhirinya Tuhan, kami rindu berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. bersukacita, penyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita
sukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia girankanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia girankanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.